Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Iman Rahmadin dari kelompok 12 dengan judul makalah merancang lembar kerja pembelajaran akhlak qanaah di madrasah. Materi yang saya bawakan pada kesempatan ini ialah skenario pembelajaran pada mata pelajaran akhlak di madrasah dengan tema sifat-sifat Nabi dan Rasul. Pada skenario pembelajaran, kegiatan pertama yaitu pendahuluan, yang dimana di pendahuluan ini guru dianjurkan mengabsen pertama kali. Yang kedua, membuka pembelajaran yang seperti saya pada awal video. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang materi yaitu tentang materi sifat-sifat Nabi. Saya akan menjelaskan sedikit sesuai dengan gambar ini, alat peraga gambar siswa yang sedang melakukan ujian. Pada sifat-sifat Nabi, yang pertama itu sidik, jujur, yang dimana sifat jujur ini pada keterkaitan dengan gambar tadi, bahwa siswa ini dilatih kejujurannya dalam menjawab soal. Takutnya ada terselip contekan-contekan. Yang kedua, amanah dapat dipercaya. Guru ataupun pengawas yang ditetapkan di kelas harus amanah, konsisten dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan oleh kepala sekolah misalnya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan kebenaran di sini. Apapun hasilnya nanti bisa diterima karena itu adalah usaha sendiri. Fatonah, cerdas, tentunya sangat terkait sekali dengan gambar tadi, gambar siswa yang sedang melakukan ujian. Tentunya kecerdasan itu bisa dilihat dengan jawaban yang sudah dijawab oleh siswa tersebut. Apakah dia memenuhi standar jawabannya? Itulah ukuran kecerdasan dari siswa tersebut. Bisa kita lihat dalam jawabannya itu sendiri. Mungkin itu saja skenario pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lembar kerja pembelajaran akidah akhlak. Sebelum saya membahas materi intinya, maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bahan ajar pembelajaran itu. Nah, bahan ajar atau materi pembelajaran adalah segala suatu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang harus dipelajari oleh si peserta didik dalam mencapai KI maupun KD yang diharapkan dalam suatu pendidikan. Jadi di sini intinya si peserta didik harus menguasai apa sih pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Nah, selanjutnya mengenai perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini sendiri lebih difokuskan kepada si gurunya. Hal ini lebih dititikberatkan kepada guru, diharapkan untuk merancang dan menyampaikan instruksi sehingga pembelajaran peserta didik akan terasa efektif. Nah, di sini yang dimaksud merancang adalah si guru membuat suatu sketsa bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran itu sendiri, dimulai dari kegiatan awal pembelajaran maupun sampai akhir pembelajaran, agar pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik dan tersusun dengan rapi. Lalu pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran sendiri menurut Surachman dalam Surya Subroto 2002 pada halaman 36 sendiri 36 atau 56 mengatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan sekolah. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang kita laksanakan dalam kelas,
suatu proses pembelajaran, di mana di situ terdapat suatu yang namanya kegiatan transfer ilmu antara si peserta didik maupun pendidik sendiri. Lalu materi intinya yaitu adalah lembar kerja pembelajaran akidah. Nah, bagi adik-adik sendiri atau teman-teman sendiri dapat melihat hasil dari makalah yang kami sampaikan agar dapat meminimalisir dari waktu yang kita punya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih skenario pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, skenario merupakan suatu rancangan awal bagaimana sih proses pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kelas itu sendiri. Pada skenario ini sendiri, misalnya saya sebagai guru, untuk melaksanakan pembelajaran, maka saya terlebih dahulu membuatkan apa sih skenario pembelajaran yang akan saya sampaikan. Jika saya disuruh membuat skenario pembelajaran dan ditempatkan saya sebagai si pendidik, maka saya akan membuat rancangan terlebih dahulu tentang pembelajaran apa yang akan saya sampaikan pada peserta didik pada esok harinya atau pembelajaran yang akan datang. Maka saya akan menentukan terlebih dahulu mata pelajaran apa yang akan saya sampaikan. Misalnya saya akan menyampaikan mata pelajaran tentang akidah akhlak di madrasah. Lalu saya harus memilah dan memilih lagi nih materi apa yang akan saya bahas. Jika saya jika saya menentukan mata pembelajarannya itu tentang akidah akhlak di madrasah, maka untuk materinya saya akan mengajarkan mengenai sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, skenario-nya sendiri, maka pada proses awal pembelajaran saya akan memulai dengan salam terlebih dahulu kepada peserta didik, lalu saya mulai mengabsen apakah dari peserta didik saya ini ada yang tidak masuk, sakit, ataupun yang bagaimana. Nah, setelahnya saya membuka pembelajaran. Terus saya akan memberikan gambaran dan contoh-contoh sifat dari Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari dengan secara terperinci. Lalu setelahnya kita memulai kegiatan inti. Setelah saya memberikan gambaran dan contoh-contohnya, saya memberikan kesempatan kepada si peserta didik untuk membaca kembali materi yang telah saya sampaikan sebelumnya dengan memberikan mereka seperti sebuah LKS maupun tontonan video-video yang mengenai sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, setelah mereka mempelajari materi mengenai sifat-sifat Nabi dan Rasul, maka saya akan memberikan kesempatan pada siswa saya untuk bertanya tentang materi yang telah mereka baca. Nah, karena pasti mereka akan pada mereka menimbulkan suatu pertanyaan, apa sih ini, maka saya akan memberikan kesempatan mereka untuk bertanya. Setelahnya saya membagi siswa menjadi 8 kelompok. Setelah saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok, maka saya akan memberikan soal kepada masing-masing kelompok agar mereka mau bekerja sama. Nah, setelahnya saya memberikan setiap kelompok untuk memaparkan jawabannya dari soal yang telah saya berikan sebelumnya. Lalu saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi jawaban dari kelompok lain. Jika misalnya dalam kelompok 1 mereka memiliki pertanyaan seperti ini nih. Nah, lalu kelompok lain memiliki sebuah jawaban, maka saya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjawab agar peserta didik yang lain yang tidak mengerti atau kurang paham dapat paham. Setelah kegiatan itu telah selesai, maka saya akan menyimpulkan materi agar mereka lebih paham kembali dari semua yang mereka telah lakukan sebelumnya. Setelahnya saya memberikan tugas rumah sebanyak 1 nomor agar mereka dapat mempelajari kembali, agar apa yang saya telah berikan pada kelas hari ini mereka tidak cepat lupa, agar mereka bisa menge-reply kembali, mereview kembali apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Setelahnya saya menutup pembelajaran. Mungkin sekian dari materi yang saya dapat sampaikan dari kelompok 12. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.